Kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Masa praaksara atau biasa disebut masa prasejarah adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Manusia yang diperkirakan hidup pada masa praaksara adalah manusia purba. Pada masa ini, kita tidak dapat mengetahui serta kebudayaan manusia melalui tulisan. Satu-satunya sumber untuk mengetahui kehidupan manusia purba hanya melalui peninggalan-peninggalan mereka yang berupa fosil, alat-alat kehidupan, dan fosil tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang hidup dan berkembang pada masa itu. Zaman praaksara berlangsung sangat lama, yaitu sejak manusia belum mengenal tulisan hingga manusia mulai mengenal dan menggunakan tulisan. Zaman manusia mengenal dan menggunakan tulisan disebut zaman aksara atau zaman sejarah. Zaman praaksara di Indonesia berlangsung sampai abad ke-3 Masehi. Jadi, pada abad ke-4 Masehi, manusia Indonesia baru mengenal tulisan. Hal ini dapat diketahui dari batu bertulis yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Meskipun prasasti tersebut tidak berangka tahun, tetapi bahasa dan bentuk huruf yang digunakan menunjukkan bahwa prasasti tersebut dibuat kurang lebih tahun 400 Masehi. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara dapat dibagi ke dalam 3 masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah Ketua, silakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja Ibu absen terlebih dahulu. Siapa saja yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ansi Diana Erranti, Hadir, Bu. Tingga Eka Sari, Hadir, Bu. Rina Sri Setiawati, Hadir, Bu. Tias Wardiana Rahayu. Hadir, Bu. Hadir semua ya? Hadir, Bu. Baiklah, materi pagi hari ini adalah kehidupan masyarakat zaman praaksara. Nah, itu akan menjelaskan sedikit tentang materi pada pagi hari ini. Nanti selebihnya kalian akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Baik. Kehidupan pada zaman praaksara. Pengertian praaksara itu adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, di sini terdapat 3 bagian zaman prasejarah berdasarkan biologi. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, masa bercocok tanam. Dan yang ketiga, masa perundagian. Nah, materi yang kedua itu adalah tentang proses alam terjadinya kepulauan Indonesia. Di sini ada beberapa banyak teori dan penjelasan tentang penciptaan bumi. Nah, nanti kelompok 1 menjelaskan tentang pengertian zaman prasejarah dan ciri-ciri dari ketiga pembagian tersebut. Dan kelompok 2 akan menjelaskan tentang proses alam terjadinya kepulauan Indonesia. Nah, kelompok 1 Ibu pilih ya. Iya, Bu. Kelompok 1 Lingga sama Ansi. Kelompok 2 Tias sama Rina. Ya, Bu. Siap, baiklah, silakan kerjakan tugasnya. Baik, Bu.
Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai enggak? Belum, Bu. Gimana? Sudah selesai? Kelompok 1? Belum, Bu. Baiklah, sambil menunggu kelompok 1, silakan kelompok 2 maju terlebih dahulu. Maju, Bu. Pakai kursi atau berdiri, Bu? Terserah gimana metodenya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu tentang proses terjadinya pembentukan kepulauan di Indonesia. Terbentuknya Kepulauan Indonesia secara diakronis sebuah teori geologi kuno menyebutkan proses terbentuknya daratan yang terjadi di Asia belahan selatan adalah akibat proses pergerakan anak benua Hindia ke utara yang bertabrakan dengan lempeng bumi bagian utara. Pergerakan lempeng bumi inilah yang kemudian melahirkan Gunung Himalaya. Konon proses yang terjadi pada 20 sampai 36 juta tahun silam itu menyebabkan sebagian anak benua di selatan terendam air laut, sehingga yang muncul di permukaan adalah gugusan-gugusan pulau Nusantara yang merupakan mata rantai bumi berapi. Sudah? Ya, Bu. Baiklah, silakan duduk. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teori Dentum besar. Proses alam terjadinya kepulauan di Indonesia ini terdapat banyak teori, terutama yang paling utama adalah teori dentuman besar atau Big Bang, seperti yang dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan dan yang terakhir seperti ilmuwan besar Inggris, yaitu Stephen Hawking. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Jika digunakan teleskop besar maupun mikroskop untuk mengamatinya, dan terlihat ruang jagat raya itu sangat luasnya, mencapai radius 500 juta tahun cahaya. Gumpalan gas itu suatu saat akan meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Setelah itu, materi yang terdapat di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang berterbangan ke seluruh arah. Ledakan dahsyat itu menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan menggembung ke seluruh penjuru, sehingga membentuk galaksi-galaksi, bintang-bintang, matahari, planet, bumi, bulan, dan meteorit. Bumi kita hanyalah satu titik kecil saja di antara tata surya yang menghiasi langit yang tak terhitung jumlahnya. Boleh jadi ukurannya lebih besar daripada planet bumi. Ada nih ilmuwan astronomi yang mengibaratkan galaksi bintang-bintang ini seperti anak ayam dan induknya yang tidak dapat dipisahkan. Bintang-bintang di angkasa tak mungkin gemerlap sendirian tanpa disandingi dengan bintang lainnya. Sistem alam ini dengan semua benda langit sudah tersusun secara menakjubkan dan masing-masing beredar secara teratur dan rapi pada sumbunya masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang proses evolusi alam semesta. Nah, proses evolusi alam semesta itu memakan waktu
kosmologis yang sangat lama, sampai beribu-ribu juta tahun. Terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang cukup panjang. Ilmu paleontologi membaginya dalam 6 tahap waktu geologis, masing-masing ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol seperti munculnya gunung-gunung, benua, dan makhluk hidup yang paling sederhana. Proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode, yaitu 1. Azoikum. Kalian tahu tidak azoikum itu apa? Azoikum itu berasal dari bahasa Yunani. A artinya tidak dan zoon artinya hewan. Azoikum yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat ini bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Dan yang kedua itu Paleozoikum. Kalian tahu tidak Paleozoikum itu apa? Tahu, belum. Paleozoikum itu adalah zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil-fosil flora dan fauna, berlangsung kira-kira 350 juta tahun yang lalu. Dan yang ketiga Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini hewan mamalia, hewan amfibi, burung dan tumbuhan mulai ada. Lamanya kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Neozoikum, yaitu zaman purba baru yang dimulai sejak 660 juta tahun yang lalu. Zaman ini dapat dibagi lagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap tersier, kuarter, tahap tersier dan kuarter. Zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan menyusui mulai hidup. Coba Tias dan Rina cari pengertian zaman tersier dan kuarter. Ya, sambil menunggu jawaban dari kelompok 2, kelompok 1 silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Kehidupan masyarakat praaksara yang akan dijelaskan oleh Linda Ekasari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kehidupan masyarakat praaksara. Kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, di mana keadaan lingkungan yang pada masa itu masyarakat hidup berkelompok dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Mereka selalu berpindah-pindah mencari daerah baru. Keberadaan manusianya yaitu Meganthropus vitae, Catropus erectus homo. Selanjutnya berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Keadaan lingkungan masyarakatnya yakni hewan yang semula bergerak leluasa menjadi lebih sempit dan terbatas. Keberadaan manusianya ada 2 ras yang mendiam di Indonesia yakni Austromelanesioid dan Mongoloid. Selanjutnya masa bercocok tanam, yaitu keadaan lingkungannya masyarakat menetap di suatu tempat dan mereka mampu mengolah alam. Keberadaan manusianya yaitu mendapat pengaruh besar dari ras Mongoloid. Yang keempat masa purbagian, jadi masyarakat menghasilkan bahan makanan sendiri. Keberadaan manusia sudah mulai aktivitas perdagangan. Baiklah, itu saja materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai kehidupan masa praaksara di Indonesia. Kehidupan masa praaksara atau biasa disebut dengan masa prasejarah adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Manusia yang diperkirakan hidup pada masa praaksara adalah manusia purba. Pada masa ini, kita tidak dapat mengetahui sejarah serta kebudayaan manusia melalui tulisan. Satu-satunya sumber untuk mengetahui kehidupan manusia purba hanya melalui peninggalan-peninggalan mereka yang berupa fosil, alat-alat kehidupan, dan fosil tumbuhan maupun yang
hidup dan berkembang pada masa itu. Nah, sekian dari Ibu. Baiklah, kelompok 2 sudah menemukan jawabannya? Sudah, Bu. Coba kalian jelaskan. Zaman tersier adalah zaman yang menghilangnya reptil raksasa dan berkembangnya binatang mamalia. Pada zaman tersier, jenis reptil raksasa mulai lenyap dan jenis binatang menyusui mamalia berkembang pesat. Zaman kuarter merupakan zaman yang terpenting karena mulai ada kehidupan manusia yang lebih sempurna. Zaman kuarter yang dimulai sejak kira-kira 600.000 tahun yang lalu ini terbagi menjadi zaman Pleistocene atau Diluvium dan Holocene Alluvium. Sampai sini paham? Paham. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan materi kehidupan masyarakat zaman prasejarah. Kehidupan masyarakat pada prasejarah ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, berburu dan mengumpulkan makanan. Tingkat sederhana, keadaan lingkungannya, hidup berkelompok dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Mereka selalu berpindah-pindah mencari daerah baru. Keberadaan manusianya, Meganthropus, Pithecanthropus, Erectus, dan Homo. Tingkat teknologi mengutamakan segi praktis sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kehidupan sosial budaya menggantungkan kehidupannya pada kondisi alam. Yang kedua itu adalah berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Keadaan lingkungannya, hewan yang semula bergerak leluasa menjadi lebih sempit dan terbatas. Ada dua ras yang mendiami Indonesia, yakni Austromelanoid dan Mongoloid. Tingkat teknologinya ada 3 tradisi pokok pembuatan alat-alat, yakni tradisi serpih bilah, tradisi alat tulang, dan tradisi kapak genggam Sumatera. Kehidupan sosial dan budayanya mendiami gua-gua, payung yang dekat dengan sumber air dengan sumber makanan. Yang ketiga, bercocok tanam. Keadaan lingkungannya, masyarakat menetap di suatu tempat dan mereka mampu mengolah alam. Keberadaan manusianya mendapat pengaruh besar dari ras Mongoloid. Tingkat teknologi, masyarakat mahir mengasah alat dari batu. Kehidupan sosial budayanya, masyarakat mulai bergotong royong untuk mendirikan rumah dan membersihkan saluran air. Yang keempat itu adalah pendagian. Keadaan lingkungannya, masyarakat menghasilkan bahan makanan sendiri. Keberadaan manusianya sudah mulai aktivitas perdagangan. Tingkat teknologinya, teknologi pada masa ini beraneka ragam, yakni teknologi pelemburan, percampuran, perumpamaan, dan pencetakan. Kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan pada masa ini penuh rasa setia kawan, seni ukir, dan seni hias diterapkan pada. Apakah kalian paham dengan materi hari ini? Paham. Baiklah, kita cukupkan materi pembelajaran pada siang hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.